السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين. أشهد أن لا إله إلا الله الملك الحق المبين وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الصادق الوعد الأمين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثات بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Mari kita bersyukur kepada Allah pada pagi hari ini subuh Jumat tanggal 20 Zulkaidah 1444 Hijriah. Kita sehatul afiat, kita dapat melaksanakan salat subuh berjamaah. Kita memohon, kita meminta kepada Allah Rabbul Alamin, mudah-mudahan segala amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu rahimakumullah, dalam sebuah hadis dari Abdullah bin Umar, hadis ini diriwayatkan, hadis ini adalah hadis sahih li ghairi fit targhib wa tarhib, dan Syekh Albani mensahihkan hadis ini, di mana Rasul sallallahu alaihi wasallam menceritakan ada 5 bencana yang akan menimpa kepada umat. Ada 5 bencana yang akan menimpa kepada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan bencana ini adalah bencana besar. Jika umat Nabi kita sampai akhir zaman masih melakukan 5 keburukan, 5 keburukan yang dilakukan akan ditimpa oleh 5 bencana. Sangat penting untuk kita perhatikan jamaah rahimakumullah, karena kita ingin tentram hidup, sehat walafiat seberataan. Jadi yang fokus untuk kita perhatikan ada 5 macam perbuatan yang menurut Nabi mengundang turunnya 5 bencana. Sampai Nabi bersabda, kaifa antum iza waqa'at fikum khamsun wa a'udzu billahi an takuna fikum aw tudrikuhun. Bagaimana keadaan kalian jika Allah menimpakan 5 bencana kepada kalian? Aku berdoa kepada Allah, berlindung kepada Allah agar itu tidak menimpa kepadamu, kata Nabi. Nabi mendoakan jangan menimpa kita 5 bencana itu. Autudrikuhun, atau kamu tidak menemui bencana itu. Tidak menimpa 5 bencana dan tidak menemui 5 bencana. Tapi justru 5 bencana itu datang dari perbuatan-perbuatan umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama, Nabi sampaikan ma zaharatil fahisyah fi qaumi qad ya'mal bihinna alaniyah bihim alaniyah illa zaharat ta'un wal auja' allati lam takun bi aslabihim. Apabila kemaksiatan itu dilakukan terang-terangan, kemaksiatan itu, fahisyah itu dilakukan secara nampak dalam satu kaum, maka Allah akan menampakkan, mengirimkan at-ta'un. At-ta'un sejenis penyakit yang menular yang asalnya dari perut. Wal auja', penyakit yang ganas. Allati lam takun fi aslabihim, yang kalian kada pernah mengenal penyakit itu sebelumnya.
Allah akan menimpakan penyakit ganas, Allah menimpakan penyakit ta'un yang berjangkit. Dan penyakit-penyakit itu kita tidak pernah tahu sebelumnya. Ngarannya aja penyakitnya tuh ngalibana mengarani. Karena kadada. Ada pulau Hongkong, kadada bahari itu pulau Hongkong tuh. Ada berbagai macam penyakit yang terakhir tadi cukup menggemparkan dunia. Kenapa itu terjadi kata Rasulullah SAW? Karena fahisyah perbuatan keji dilakukan secara terbuka. Kemaksiatan diberikan tempat dan lokalisasi. Ini yang mengundang datangnya penyakit dalam sebuah negeri dan bangsa. Al-Quran membahasakan fahisyah itu dua. Yang pertama Allah berfirman dalam surah Al-Isra ayat 3, "Wala taqrabuz zina innahu kana fahisyatan wa sa'a sabila." Jangan mendekati perzinahan. Sesungguhnya perzinahan itu fahisyah, perbuatan yang sangat keji, dan itu jalan yang terburuk. Allah memberikan jalan halal lewat proses pernikahan. Satu kali perzinahan dilakukan maka iman keluar. 10 kali iman keluar. Jika mati setelah melakukan perzinahan maka mati tidak beriman. Adakah harapan iman itu untuk kembali kepada kita? Nabi sallallahu alaihi wasallam katakan, Allah akan kembalikan iman yang keluar itu kembali kepada kita manakala kita betul-betul bertaubat daripada dosa perzinahan itu. Baik pihak laki-lakinya, baik pihak perempuannya dan sebagainya, bertaubatlah sebelum datangnya kematian yang iman itu belum kembali kepada kita. Artinya harapan kembalinya iman yang keluar dengan melakukan perzinahan beberapa kali, itu ada harapan untuk dikembalikan oleh Allah jika kita mau meminta ampun dan jika mau bertaubat. Jamaah sekalian rahimakumullah, pelaku perzinahan bukan sekadar anak remaja, tapi banyak juga orang-orang tua yang masih doyan dengan hal-hal yang seperti itu. Istilah ibu-ibu yang paling sering memberikan gelar tuha-tuha keladi jari ibu-ibu. Tuha-tuha keladi, bukan makin tuha makin hapuk, tapi makin tuha makin gatal. Dan ini terjadi. Tunggu bencana ini akan turun satu persatu, akan menimpa kita berupa penyakit yang menghebohkan umat. Al-auja, penyakitnya ganas. Allati lam takun fi aslabihim, kamu tidak pernah mengenal penyakit itu sebelumnya. Itu al-fahisyah yang pertama. Zaharatil fahisyah, nampak perbuatan keji, dosa yang keji. Kemudian al-fahisyah yang kedua Allah sebutkan di dalam Al-Quran surah Al-Baqarah 268. Asyaitonu ya'idukum al-faqra wa ya'murukum bil fahsya wallahu ya'idukum maghfirah wa fadla wallahu wasi'un alim. Setan itu menakut-nakuti kamu dengan kepakiran. Setan menakut-nakuti kita dengan kepakiran. Ujar setan, jangan diberiakan terus duit karena miskin. Ini bisikan setan, Pak. Infak itu milik kita bersama dan kita tidak boleh berkata infak itu khusus orang berduit aja. Tidak. Infak itu milik kita, yang mampu dan yang tidak mampu. Maka infak itu seberapa kita mampu. Sahabat yang lain terperangah pada saat mereka membawakan makanan yang banyak kepada kaum Bani Amir ke Madinah yang dalam keadaan perut lapar dan pakaian seadanya. Ada yang membawa pakaian, diberikan pakaian, diganti pakaiannya. Ada yang membawa gandum, masakan, dan ada yang membawa kurma. Satu sahabat terlambat datangnya, dan dia datang dengan langkah yang loyo berkata kepada Nabi, "Ya Rasulullah, hanya ini yang saya bisa bawa, beberapa biji kurma di telapak tangannya." Dan sahabat yang lain
terperangah melihat kenapa dia bisa memberi hanya beberapa biji kurma. Nabi membangkitkan semangat yang berinfak sekalipun beberapa biji kurma. Apa kata Nabi? Ittaqun nar walau bisyikki tamrah. Takutlah kalian dengan neraka sekalipun sebiji kurma. Sebiji kurma yang diinfakkan dengan ikhlas, tapi karena ketidakmampuan, maka akan memadamkan api neraka yang akan mengancam pribadi-pribadi yang berinfak itu. As-sadaqah tudfi'u ghadabur rabb. Sedekah itu memadamkan marahnya Allah Subhanahu wa taala. Kemarahan Allah hilang. Bahkan kata para ulama, ahli sedekah itu kada pernah dimarahi oleh Allah taala. Kada dimarahi oleh Allah karena dia pengasih, penyayang untuk berbagi. Demi Allah Pak, temanya kada ada bercocok ulun lawan pengurus Masjid Mujahidin. Kalau Bang ketua menelpon Ustaz, temanya inilah kada ada. Bae ulun datang, ulun dibagikan juga nih Pak. Pian adalah dapatin ya. Nah, bisa aja pian membaca apakah perlu keperluannya. Ternyata ini gerakan infak untuk ambulan. Ambulan itu jangan berpikir untuk kendaraan orang lain. Itu kendaraan kita yang menghantarkan kita sampai ke alam kubur. Bagus untuk sisihkan. Jangan percaya dengan bisikan setan, makin banyak berinfak makin miskin. Jangan pernah percaya. Setan menakut-nakuti kalian dengan kemiskinan, makin banyak diberikan makin miskin. Rasulullah SAW katakan, sedekah itu Allah pasti mengganti apa yang dia berikan. Apa yang diberikan pasti diganti oleh Allah Subhanahu wa taala. Jika tidak di dunia, di akhirat gantiannya berlipat-lipat. Allah membayangkan kepada kita untuk bisa berpikir dalam Al-Quran tentang nilai sebuah infak dan sedekah. Masalul ladzina yunfikuna fi sabilillahi kamathali habbatin ambatat sab'a sanabila fi kulli sumbulatin mi'atu habbah. Wallahu yudha'ifu liman yasha wallahu wasi'un alim. Contoh perumpamaan orang yang berinfak di jalan Allah untuk keperluan-keperluan kemanusiaan, untuk keperluan-keperluan agama, rumah ibadah. Contoh mereka yang berinfak seperti menanam satu biji. Dan satu biji itu akan menumbuhkan 7 tangkai. Sab'a sanabila. 7 tangkai. Fi kulli sumbulah. Setiap satu tangkai berbuah 100 biji. Artinya apa? Satu infak yang ditanam Allah lipatkan 700 kali lipat. 700 kali lipat. Utsman bin Affan radhiyallahu an membawa bahan makanan ke kota Madinah yang dalam keadaan krisis pangan pada saat itu. Semua pedagang-pedagang menyongsong Utsman sebelum masuk kota Madinah. Mereka menawarkan keuntungan yang berlipat-lipat. Utsman, jual kepada kami. Itu dagangan akan kami jual di Madinah. Berapa keuntungannya hendak dipinta? Berapa kata Utsman? 100%, 200%, 300%. Kata Utsman bin Affan radhiyallahu an, itu keuntungan yang tidak berarti. Aku akan berikan ini kepada keuntungan yang tidak terbatas. Siapa yang bisa memberi keuntungan yang tidak terbatas? Wallahu yudha'ifu liman yasha wallahu wasi'un alim. Allah akan melipat gandakan seberapapun bagi orang yang Allah kehendaki. Dan Allah maha luas pemberiannya. Ternyata begitu sampai ke Madinah, semua bahan makanan itu dibagikan oleh Utsman bin Affan secara gratis. Tidak ada yang bayar sedikit pun, ambil secara gratis. Sahabat sosok dermawan yang tercatat sampai hari ini, investasi akhiratnya masih ada. Investasi akhirat Utsman bin Affan sampai hari ini masih ada, bapak-bapak. Itu sosok dermawan ahli surga yang namanya Nabi sebut nama yang ketiga. Dari 10 sahabat yang masuk surga, Nabi menyebut nama Utsman setelah menyebut nama Abu Bakar dan Umar. Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, Talha bin Ubaidillah, Sa'ad bin Abi Waqqas, Sa'id bin Zaid, Abdurrahman bin Auf, Jubair bin Awam, Amir bin Jarrah,
Abu Ubaidah, Amir bin Jarrah. 10 ini masuk surga kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana mereka tidak bersuka cita di waktu namanya disebut ke-10-nya masih hidup. Ke-10 sahabat itu masih hidup. Dan coba lihat karakter kepribadian 10 sahabat ahli surga ini. Buku-buku kecil tentang sahabat banyak dijual, yang bisa kita pahami secara cepat setelah dibaca. Ternyata 10 ini adalah ahli-ahli infak, Bapak-bapak. Orang yang senang berinfak, orang yang senang berbagi, orang yang senang membantu kepada sesama. Jamaah sekalian, jangan diherani, jangan dipercayai, jangan takut dengan bisikan-bisikan setan. Jangan banyak diberiakan, jar setan, karena miskin. Maka setan membisikkan agar kita al-fahsya. Fahsya di sini pelit. Fahsya di sini bakhil. Fahsya di sini, apa kata Qarun? Kenapa aku harus berikan hartaku? Aku dapat ini karena kecerdasanku dalam bekerja. Tidak pernah terlintas di hati Qarun rezeki itu datang daripada Allah. Allah benci. Allah benci. Maka ditenggelamkan oleh Allah Subhanahu wa taala mulai saat itu sampai hari ini. Qarun dan hartanya makin dalam ke dasar bumi, tiap hari makin dalam ke dasar bumi. Kalau ada ketemu di belakang rumah cangkul-cangkul, kemudian dapat emas 10 gram, lain harta Qarun tuh. Ada nang tercicir, lain harta Qarun. Nah, kemudian bencana yang berikutnya yang Nabi sallallahu alaihi wasallam sampaikan, wa ma bakhasal mikyal wal mizan illa ukhidha bis sinin wa shiddatil maunah wa juris sultan. Manakala pedagangnya sudah perbuatan yang biasa, mengurangi takaran, mengurangi timbangan, mengurangi ukuran. Perdagangan kan ditakar, ditimbang, diukur. Pedagang sudah mulai mengurangi itu, mengurangi ukuran, takaran dan timbangan. Maka Allah Subhanahu wa taala akan mengambil keberkahan kepada umat, kepada kehidupannya. Dan akan tercipta krisis kehidupan yang berkepanjangan. Krisis kehidupan yang berkepanjangan. Dan puncaknya dari keburukan-keburukan para pedagang ini, wajuris sultan, Allah utus kepada mereka pemimpin-pemimpin yang zalim. Bencana yang kedua, hati-hati dalam berjualan, hati-hati dalam berdagang. Lamun timbangan gula tuh sekilo bacaannya, jangan 9 on isinya, berarti mengurangi takaran dan timbangan. Dulu pernah terjadi kepada orang Madinah yang mengurangi takaran dan timbangan. Nabi sedih melihat di pasar Madinah timbangan-timbangan pada dikurangi. Keluar dari pasar, malaikat Jibril turun membawa surah Al-Mutaffifin. Wailul lil mutaffifin alladzina idza iktalu 'alan nasi yastawfun wa idza kaluhum aw wazanuhum yuhsirun. Ala yazunnu ulaika annahum mab'utsun liyaumin 'azim yauma yaqumun nasu lirabbil alamin. Apa kata Allah? Celaka orang yang curang. Orang yang curang itu celaka. Bagaimana curangnya? Apabila dia menjual kepada orang lain, maka dikuranginya takaran dan timbangannya. Apabila dia membeli kepada orang lain, maka minta disempurnakan takaran dan timbangannya. Ulaika annahum mab'utsun. Mereka akan dibangkitkan liyaumin azim, pada hari yang besar, hari kiamat. Yauma yaqumun nasu lirabbil alamin. Pada hari itu semua berhadap Allah, kepada manusia, kepada Allah yang Tuhan semesta alam. Semua menghadap kepada Allah Ta'ala, mempertanggungjawabkan perbuatan yang pernah dilakukan. Walau tara izil mujrimuna nakisu ru'usihim Rabbana abasarna wa sami'na farji'na na'mal salihan inna muqinun. Allah memperlihatkan orang berdosa itu nakisu ru'usihim, menundukkan kepalanya di hadapan Allah Subhanahu wa taala, dan dia berkata, Rabbana abasarna, Tuhan kami melihat dan kami mendengar.
farji'na, kembalikan kami ke dunia, na'mal solihan, untuk melakukan amal soleh. Kata para ulama, mereka tidak minta kembalikan 1 tahun, mereka tidak minta kembalikan 1 bulan, tapi mereka minta kembali 1 hari dan 2 hari. Jika dikembalikan, mereka akan melakukan amal ibadah yang banyak. Tapi mulai dahulu sampai hari ini adalah nang mati itu bubulek kadada. Alupang bahada nang mati bubulek hadir pulang di kajian mujahidin, bukan kita berataan karena penyesalan yang tidak berarti, penyesalan yang tidak pernah diperhatikan oleh Allah Ta'ala. Dan penyesalan itu yang berarti adalah penyesalan hari ini, penyesalan sebelum datangnya kematian kita. Minta ampun yang banyak kepada Allah, bertaubat sebelum masa taubat itu ditutup. Sehari sebelum wafat dia bertaubat, minta ampun kepada Allah, masih Allah pertimbangkan dan masih Allah terima doa taubatnya. Yang taubat ditutup itu pada saat napas sampai ke tenggorokan, tangan kada bergerak lagi, batis sudah dingin, napas sampai di tenggorokan, baru minta ampun kepada Allah Ta'ala. Itulah taubat Fir'aun. Jangan kita bertaubat seperti taubatnya Fir'aun. Fir'aun mengaku Allah sebagai Tuhan. Fir'aun minta ampun atas segala dosa yang pernah dia lakukan, tapi taubatnya terlambat. Sudah tenggelam timbul di Laut Merah, menunggu detik-detik kematian. Taubat Fir'aun ditolak oleh Allah. Al-ana wa qad asaita qablaka wa kunta minal mufsidin. Fir'aun, hanya rejaka hikam bertobat. Jangan pernah kata-kata baru sekarang itu kepada kita. Cukup untuk Fir'aun. Baru sekarangkah Fir'aun bertaubat? Engkau melakukan kerusakan di muka bumi ini. Engkau melakukan pelanggaran di muka bumi ini. Taubat milik kita bersama. Taubat milik orang tua. Taubat milik remaja. Taubat milik ibu-ibu. Taubat milik siapapun. Karena tidak ada yang bisa menguasai dalam sehari kita tidak melakukan dosa. Ada aja kesalahan yang kita lakukan, sengaja atau tidak. Maka solusinya banyak-banyak meminta ampun kepada Allah Ta'ala. Kemudian yang berikutnya, yang keempat, bencana yang akan menimpa kepada kita, kata Nabi, wa ma mana'al qaumuz zakat illa muni'al qitra minas sama walau lal bahaim lam yamturu. Jika muzakki memiliki harta yang banyak, harusnya berzakat tapi ditahannya zakatnya, maka karena dia menahan zakat itu, Allah satu saat akan menahan turunnya hujan. Hujan ditahan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala karena banyaknya ahli-ahli yang berzakat. Muzakki, tidak diserahkan zakat itu kepada yang mustahik, kada dikeluarkan. Ada aja alasan kada dikeluarkan. Satu saat hujan itu akan ditahan oleh Allah Ta'ala. Mungkin hari ini hujan itu sudah ditahan oleh Allah, karena Nabi katakan laulal bahaim lam yamturu. Jika Allah tidak kasihan kepada binatang ternak, maka hujan itu tidak turun. Sedih sekali nasib manusia, di mana berlindung kepada kasihan Allah kepada binatang. Jika Allah tidak kasihan kepada binatang ternak, maka hujan itu tidak diturunkan oleh Allah Ta'ala. Karena apa? Banyaknya yang berzakat tapi tidak mengeluarkan zakat. Itu juga bencana yang keberapa sudah telah? Keempat, ya. Kemudian bencana yang kelima, wala haqama umara'uhum bighairi ma anzalallahu illa sallatallahu alaihim aduwahum wastanqazu ba'dama fi aidihim. Manakala umara mereka, pemimpin mereka tidak menghukum rakyatnya dengan hukum yang Allah turunkan, hukum Allah tersisih. Congkak manusia itu seolah-olah memiliki aturan yang lebih baik daripada aturan Allah Ta'ala. Padahal aturan Allah itu adalah yang terbaik. Ayat 50 surah Al-Ma'idah, Allah menyebutkan hukum siapa yang terbaik kecuali hukum Allah, dan orang yang bisa berkata hukum Allah yang terbaik adalah orang yang beriman dan yakin terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala.
tidak ditarapkan dengan ditarapkan hukum li ghairillah bi ghairi ma anzalallah, dengan apa yang tidak diturunkan oleh Allah Ta'ala, maka Allah akan menghilangkan nyali umat ini. Umat Islam banyak jumlahnya tapi tidak punya nyali, dikuasai oleh musuh yang sedikit. Umat yang tidak percaya lagi terhadap hukum Allah itu kehilangan keberanian, Bapak-bapak. Kehilangan keberanian, kehilangan nyali. Umat-umat yang sedikit menguasai mereka. Tentu bukan umat Islam maksudnya. Bahkan pastanqazu ba'dama bi'aidihim, hak umat Islam yang ada di tangannya diambil satu persatu oleh musuh-musuh Islam yang sedikit. Nabi SAW pernah menjelaskan dalam hadis yang lain, akhir zaman itu umat Nabi banyak, tapi tidak ubahnya seperti buih yang ada di laut. Tidak ada kekuatan, diterpa ombak buih akan hancur. Terbit lagi buih yang baru, diterpa ombak buih akan hancur. Kehilangan keberanian. Karena apa? Karena tidak percaya lagi kepada hukum Allah. Bahkan seorang tokoh Islam tega mereka berkata, tidak relevan lagi syariat Islam itu di bumi Indonesia. Apa yang disuruhnya mengatur kita? Allah yang menciptakan bangsa ini, Allah yang menciptakan kita, Allah yang menciptakan kebahagiaan, kesusahan di antara manusia. Maka Allah yang paling tepat mengatur manusia ini, bukan dengan hukum yang dibuat oleh manusia yang penuh dengan intervensi-intervensi, penuh dengan apa? Tekanan dan tekanan. Jamaah sekalian rahimakumullah, paling tidak yang kita tanamkan di dalam jiwa kita sebagai seorang muslim, hukum Allah yang terbaik. Paling tidak itu hari ini yang bisa kita katakan. Kemudian yang terakhir, yang kelima, bencana yang akan menimpa. Wa ma atalu kitaballah wa sunnata nabiyhi illa ja'alallahu ba'sahum bainahum. Dan umat yang meninggalkan Al-Quran dan Sunnah, sebanyak umat meninggalkan Al-Quran dan Sunnah, maka sebanyak itu terjadi perselisihan-perselisihan di antara umat itu. Karena Allah katakan, selesainya permasalahan kembali kepada Al-Quran dan Sunnah. Nah, apabila kamu berselisih tentang sesuatu, kembalilah kepada Al-Quran dan Sunnah. Tapi Al-Quran dan Sunnah sudah ditinggalkan oleh umat Islam, maka yang terjadi perselisihan berkepanjangan. Ulun simpulkan Bapak-bapak, 10 bencana yang dikhawatirkan Nabi, dan Nabi khawatir. Apa ucapan Nabi? A'udzubillah, aku berlindung kepada Allah agar itu antakuna fikum, tidak terjadi kepada kalian. Aku berlindung kepada Allah kalian tidak menemui itu, tidak menemui bencana itu. Yang pertama, berjangkitnya penyakit yang ganas karena perbuatan keji maksiat dilakukan secara terbuka. Yang kedua, hadirnya kesusahan hidup, krisis kehidupan yang berkepanjangan dipimpin oleh pemimpin yang zalim, diawali oleh pedagang-pedagang, pembisnis yang tidak jujur. Takarannya dikurangi, timbangannya dikurangi. Yang ketiga, jika tidak karena binatang, Allah tidak turunkan hujan lagi, na'udzubillah min dzalik. Tapi karena binatang ternak, Allah turunkan hujan. Dan sedih, manusia berlindung di bawah kasih sayang Allah kepada binatang ternak. Kenapa itu terjadi? Karena muzakki yang berzakat menahan zakatnya untuk tidak dikeluarkan. Yang keempat, nyali umat ini hilang, dikuasai oleh umat yang sedikit. Umat Islam jumlah yang banyak, tapi dirampas haknya, ditutup mulutnya untuk tidak bisa menyuarakan kebenaran. Kenapa? Karena umat Islam tidak percaya lagi dengan hukum Allah Subhanahu wa taala. Dan yang kelima, yang terakhir, masing-masing manusia meninggalkan Al-Quran dan Sunnah, maka yang terjadi bencana itu, kata Nabi, perselisihan dan permusuhan sampai hari kiamat.
Mudah-mudahan Allah menghindarkan kita dari 5 macam tersebut. Mudah-mudahan kita bisa sebagai hamba Allah yang hari ini memegang teguh Al-Quran dan Sunnah, menghindari, mengurangi segala bentuk perbedaan dan perselisihan di antara kita. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.